Halo Sobat Omnivora, gimana kabar kalian hari ini? Kali ini saya akan membahas alur cerita The Fable 2019. Film ini menceritakan seorang pembunuh bayaran yang tidak pernah gagal dalam menjalankan tugasnya. Tidak usah lama-lama, langsung saja menuju kisahnya. Kisah diawali dengan terbunuhnya para mafia secara tiba-tiba. Dan tidak salah lagi, orang yang menghabisi para mafia tersebut adalah sosok dari The Fable. Saat ini target yang ingin dihabisi tersisa satu orang. Namun dia juga menyandera seorang gadis muda. Empat tahun setelah kejadian tersebut, gadis itu mengalami kelumpuhan pada kakinya akibat kejadian 4 tahun yang lalu. Gadis itu bernama Hinako. Saat ini dia sedang bekerja dengan Usubo. Usubo ini bekerja sebagai relawan dalam membantu masyarakat. Ternyata sosok Usubo yang ramah dan baik hati kepada masyarakat. Di balik itu semua, Usubo ini adalah sosok pembunuh yang sangat kejam. Kita diperlihatkan di sini saat ini Usubo sedang menculik seorang pemuda untuk diminta uang tebusan kepada keluarga si korban. Namun setelah uang tebusan diterima, Usubo ini langsung menghabisi pemuda itu karena agar jejaknya tidak terlihat oleh kepolisian. Setelah kejadian pembunuhan tersebut, kini Usubo sedang berkumpul bersama timnya. Selain Hinako, terdapat dua bawahan Usubo, yaitu Isaki dan juga Suzuki. Saat ini mereka sedang merayakan keberhasilan dalam menjalankan aksinya. Dan inilah dia The Fable, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Sato. Saat ini dia sedang menikmati masa cutinya ditemani acara favoritnya. Saat ini Sato sedang bekerja sebagai pengantar barang atau kurir. Di situ juga ada Misaki, gadis yang ada di film yang pertama. Selain itu juga ada Kainuma, lelaki yang diam-diam menyukai Misaki. Dan tanpa sengaja ketika Sato lewat di sebuah taman di situ, ada seorang gadis yang berusaha untuk bisa berjalan. Dari sini Sato mulai mengingat kalau gadis tersebut adalah wanita yang dulu pernah dia selamatkan. Di kemudian harinya Sato kembali lagi ke taman untuk menemui Hinako, namun justru dia bertemu dengan Suzuki. Karena Suzuki ini tidak suka jika Hinako diawasi oleh Sato, maka Suzuki ini langsung mendam wajah Sato. Cerita berpindah pada Usubo. Saat ini dia dan Isaki sedang menyamar sebagai detektif untuk mencari korban penculikan selanjutnya. Yang menjadi korban berikutnya ialah Kainuma. Di sini Kainuma dikambing hitamkan, bahwasanya Kainuma ini memasang kamera yang tak terlihat di rumah Misaki untuk melihat aktivitas Misaki saat mandi, makan, tidur dan masih banyak lagi. Padahal yang memasang kamera tersebut ialah Usubo dan juga Isaki. Di sini mereka berdua meminta uang tebusan kepada keluarga Kainuma, lantaran jika tidak diberikan maka Kainuma akan dilaporkan kepada pihak berwajib. Setelah kejadian tersebut, Kainuma benar-benar merasa tertekan, bahkan dia berencana menghabisi Misaki dengan sebilah pisau. Untungnya aksi tersebut berhasil digagalkan oleh Sato. Namun karena aksi tersebut diketahui oleh Sato, Kainuma langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan ternyata Kainuma telah diculik oleh Suzuki, lantaran agar Kainuma tidak melaporkan kejadian kemarin kepada pihak berwajib. Dan ternyata setelah penculikan tersebut, Sato diam-diam mengikuti kemana Suzuki membawa Kainuma. Di sini Sato mengancam Suzuki kalau Kainuma tidak segera dikembalikan, maka Suzuki akan menerima resikonya. Setelah itu Suzuki lekas menghubungi Usubo, lantaran aksi penculikannya dilihat oleh Sato, maka dari itu Usubo menyuruh Suzuki untuk segera menghabisi Sato. Di sisi lain Isaki yang sedang menjaga Kainuma, dan karena kecerobohannya Isaki, Kainuma harus tewas terlindas mobil. Singkat waktu sesampainya di kediaman Sato, Suzuki justru bertemu dengan Yoko. Di sini Yoko diancam dengan sebuah pistol. Namun karena ekspresi Yoko yang sangat tenang membuat Suzuki yakin bahwasanya Sato adalah sosok dari The Fable yang sering diperbincangkan banyak orang, sedangkan Yoko ini adalah asisten dari The Fable. Karena kecerobohan Suzuki menaruh pistol di atas meja.
Kini Suzuki harus menerima dihajar habis-habisan oleh Yoko. Dan pada malam harinya ketika Sato pulang, di sini dia hanya menginginkan Kainuma kembali dengan selamat. Lantas dari itu Suzuki menghubungi Isaki, namun karena Isaki Kainuma tewas karena terlindas mobil. Ternyata justru Sato melepaskan Suzuki karena Sato ini masih mematuhi aturan dari bosnya untuk tidak membunuh dalam masa cutinya. Setelah kejadian tersebut Suzuki langsung menghabisi Isaki lantaran kecerobohannya. Kemudian Suzuki bergegas menemui Usubo untuk memberitahukan bahwa Sato adalah sosok dari The Fable. Di sini terkuaklah fakta bahwasanya pemuda yang dibunuh Sato di awal film ialah adik dari Usubo. Lantaran Usubo selama ini mencari siapa sosok dari The Fable, maka dari itu Usubo langsung membuat rencana untuk menghabisi Sato. Mendengar dari itu, Hinako melarang niat Usubo untuk menghabisi Sato dan teman-temannya. Lantas Usubo menjelaskan bahwa orang yang telah membunuh kedua orang tua Hinako ialah Sato. Singkat waktu setelah semua rencana Usubo selesai, Usubo segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sini Hinako juga diberikan sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Dan pada saat di perjalanan Usubo menelpon Sato untuk membicarakan tentang kecelakaan Hinako pada 4 tahun yang lalu, yang disebabkan oleh Sato. Maka dari itu Usubo menyuruh Sato datang ke sebuah asrama yang sudah disepakati. Di sini Sato mengajak Yoko mendatangi tempat tersebut. Meskipun Sato mengetahui kalau ini adalah jebakan dari Usubo, akan tetapi Sato tetap bersikap kekeh untuk mendatangi tempat tersebut. Sesampainya di sana ketika Sato hendak membuka pintu, ternyata tempat tersebut sudah dipasangi sebuah jebakan dan juga para mafia yang siap menghabisi Sato. Di sini Sato menghadapi banyaknya mafia suruhan Usubo. Selain itu juga ada seorang sniper dari jarak jauh yang siap mengintai Sato. Setelah bisa pergi dari tempat itu, Usubo kembali menghubungi Sato lantaran sebelum Usubo pergi meninggalkan tempat tersebut, Usubo sempat memberikan kepada anak kecil sebuah mobil remote yang di dalamnya terdapat sebuah bom yang siap meledak. Kini Sato harus bersusah payah kembali lagi ke tempat itu untuk menyelamatkan anak kecil tersebut. Setelah sampai di rumah anak kecil tersebut, ternyata anak itu tidak berada di sana. Lantaran saat ini anak itu sedang mengejar sebuah balon yang berada di luar rumah. Dan ketika dalam keadaan terdesak Sato melemparkan sebuah granat untuk menyelamatkan diri. Di sini dia dikejar reruntuhan tiang besi. Setelah menyelamatkan anak kecil tersebut, ternyata anak kecil tersebut tidak membawa bom sama sekali. Lantaran semua ini hanyalah sebuah jebakan dari Usubo.
Tanpa sengaja, Sato melihat Suzuki pergi. Lantas Sato menyuruh Yoko untuk mengikuti kemana Suzuki pergi. Di sini Sato menghubungi Ebihara untuk meminjamkan sebuah mobil untuk mengikuti Yoko. Dan yang belum tahu Ebihara ini siapa? Silahkan nonton The Fable versi 1 videonya tepat di bawah ini. Dan Yoko pun berhasil ditangkap oleh Suzuki. Lantaran ketika Yoko berada di dalam mobil dia dilempar sebuah bom yang padahal itu hanyalah sebuah batu. Kemudian Usubo menyuruh Hinako menghabisi Yoko dengan sebuah pistol. Namun justru Hinako menembak Usubo lantaran Hinako sudah muak dengan kelakuan Usubo selama ini. Ternyata Usubo belum mati karena dia memakai rompi pelindung. Usubo kemudian menjelaskan fakta yang sebenarnya, bahwa orang yang telah menghabisi kedua orang tua Hinako bukanlah Sato melainkan Usubo itu sendiri. Karena orang tua Hinako mengetahui pekerjaan Usubo saat ini, maka Usubo menghabisi kedua orang tua Hinako supaya tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan Hinako menembak Usubo lagi, namun sayangnya tembakan itu meleset. Kemudian Hinako mencoba berdiri agar tembakan tepat mengenai kepala Usubo. Ketika Hinako hampir hilang kesadaran, untungnya Sato cepat menangkap Hinako karena saat ini Hinako menginjak sebuah ranjau yang sebelumnya jebakan itu ditujukan kepada Sato, namun sayangnya justru terkena oleh Hinako. Tiba-tiba Usubo melemparkan sebuah bom dan seketika Sato langsung melindungi Hinako dari ledakan bom tersebut. Setelah Suzuki melihat pengorbanan Sato untuk melindungi Hinako, kini Suzuki ikut membantu Sato untuk melepaskan ranjau dari kaki Hinako. Agar ledakan bom tidak kemana-mana, mereka menggunakan sekop eskavator untuk menyelamatkan Hinako. Akhirnya mereka bisa menyelamatkan Hinako dari ranjau itu. Dan tiba-tiba Usubo melemparkan sebuah bom dan Suzuki pun langsung menghabisi Usubo dengan sekali tembakan tepat di kepala. Yang padahal bom tersebut belum dicabut pinya lantaran Usubo sengaja melakukannya karena Usubo sudah tidak punya tujuan hidup lagi. Setelah semua usai, Sato dan Yoko bergegas pergi meninggalkan tempat itu, sedangkan Hinako sendiri akan tinggal bersama Suzuki dan cerita pun tamat. Pesan yang dapat saya sampaikan dari film ini ialah carilah sebuah pekerjaan yang halal, walau sesulit apapun, sepahit apapun pekerjaan yang engkau jalani. Ingatlah itu semua jalan menuju kesuksesanmu. Tetap berjuang, tetap semangat dan juga tetap tersenyum. Sekian, saya mengucapkan terima kasih.